Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, kajian kita membaca risalah Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kita masuk di masalah yang ke 43 ya? 43 sekarang. Kemarin 42 terakhir ya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalitsatu wal arba'un, juhudul qadar. Kata penulis rahimahullah, masalah yang ke-43 dari masalah-masalah jahiliyah adalah juhudul qadar. Mereka orang-orang jahiliyah adalah orang yang mengingkari takdir. Ya, mereka adalah orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya mereka mengingkari takdir? Ini ada dua kemungkinan yang akan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah ta'ala di penjelasan beliau. Tapi langsung kita baca. Beliau akan menerangkan dari definisi takdir. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-qadru huwa ilmu Allah bil asya' wa taqdiruhu laha jalla wa ala qabla wuqu'iha wa kitabatuha fil lawhil mahfuz thumma khalaqahu laha. Takdir, ya, artinya ilmu Allah bil asya', pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala sesuatu. Ya, Allah yang menakdirkan segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah yang telah mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan Allah yang menciptakan sesuatu yang terjadi itu. Itu makna takdir. Ya. Ini disebutkan di sini secara istilah ya. Ya, adapun secara bahasa para ulama menjelaskan takdir itu artinya suatu kadar yang telah ditentukan batasannya. Kadar yang telah ditentukan batasannya, itu takdir. Ya, dan saya kira takdir ini dia sudah bahasa Indonesia, telah ditakdirkan. Takdirnya dia seperti ini. Takdirnya si fulan seperti ini. Ya, jadi itu terkait tentang takdir. Wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman as-sitt. Beriman dengan adanya takdir itu salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Ya, rukun iman ada 6 ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan
hari akhirat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang di situ ya, pas pada keimanan kepada takdir. Nabi mengulangi wa tu'mina bil qadar. Padahal sebelumnya al-imanu, keimanan itu an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat. Pas di keimanan kepada takdir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa takdir ini adalah perkara yang sangat penting dipahami. Ya, perkara yang sangat penting untuk dipahami. Taib. Kemudian Syekh di sini menyebutkan dalil tentang wajibnya mengimani akan takdir Allah. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah mencipta ya segala sesuatu dan kami telah menakdirkannya. Ya. Wal qadru min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Takdir, ketentuan itu, takdir Allah itu merupakan dari af'al, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqa'u syai'un fi mulkihi illa wa qad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya, di dalam kekuasaannya kecuali Allah yang telah menakdirkannya, Allah yang telah menghendakinya. Ya, Allah yang telah menakdirkan, Allah yang telah menghendakinya. Wa dzalika anna Allah alima ma kana wa ma yakun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, akan disebutkan sebentar oleh Syekh tentang rukun keimanan kepada takdir ya, ada 7 akan disebutkan. Jadi sini disebutkan Allah itu Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, kalau dikatakan akan berarti belum terjadi. Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Allah sudah tahu semuanya. Nah, itu bentuk dari keimanan kepada takdir. Jadi disebutkan di sini kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi bi ilmihil azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Ya. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang kekal, yang disifati dengan azalan wa abada. Allah Maha tahu segala sesuatu. Thumma kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah menulis di dalam kitabnya Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang paling pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Ya, ini keimanan ya kepada hari gaib. Ya, Allah berfirman kepada pena. Ya, diajak bicara penanya. Allah berfirman kepada pena, "Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat." Ya. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba maqadiral khalaiq." Iya. Inna Allah kataba maqadiral khalaiq. Iya. Qabla ayakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini jelas ya keimanan kepada takdir. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir makhluk Allah sudah ada semua. Coba bayangkan. Iya.
Jangankan sebelum kita lahir, sebelum bumi, langit dan bumi diciptakan, 50 tahun sebelumnya takdir kita sudah ditentukan. Nah, ini keimanan kepada takdir. Dan akan dirinci satu persatu oleh Syekh Hafizahullah. Tapi ini yang kedua ya. Jadi tadi ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini Allah telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Ya. Tidak ada suatu pun musibah ya yang terjadi di bumi, demikian pula tidak ada suatu pun musibah yang terjadi pada diri kalian kecuali fi kitabin, berada, telah tercatat di dalam Alkitab. Kitab di sini maksudnya Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, maknanya ai nakhluqaha, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Lihat, inna dzalika 'ala Allah yasir, hal tersebut itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini masih dalil-dalil ya tentang keimanan kepada takdir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakul liyukhtiak." Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan meleset darimu. "Wa ma akhta'aka lam yakul liyusibaka." Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpa, lam yakul liyusibaka, tidak akan pernah menimpamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, yaitu takdir. Maka kata Syekh, fala yakunu syai'un illa bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsulu syai'un illa wallahu khaliquhu. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali pasti Allah yang telah menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai', dialah Allah yang mencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain disebutkan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Khalaqal khaira wa khalaqash syarra. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kebaikan. Allah juga yang telah menciptakan kejelekan. Allah yang menakdirkan kebaikan, menakdirkan pula kejelekan. Wa hadza ma yusamma maratibal iman bil qadar. Ini yang disebut dengan jenjang-jenjang keimanan kepada takdir. Baik, ini yang kita akan bahas ya. Disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini ada 4 dari rukun keimanan kepada takdir. Ya. Ini betul-betul supaya kita sebentar paham pembahasan. Ya, sebab sebentar akan ada syubhat ya. Syubhat. Sebelum kita baca ini misalnya, ya, karena yang menyimpan dalam masalah takdir ini ada secara umum ada 2 golongan. Ada kelompok Jabriyah, ada kelompok Qadariyah. Ya. Contoh orang-orang Jabriyah ya, sebelum kita baca ini. Jabriyah mengatakan perbuatan hamba itu majbur, dipaksa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh makhluk itu semuanya adalah kehendak Allah, makhluk tidak punya kehendak. Ya. Jadi kalau misalnya naudzubillah ada si hamba yang terjatuh ke dalam dosa, iya, berarti Allah itu yang apa? Yang kehendaki. Iya. Makhluk tidak memiliki kehendak, bahkan mereka adalah orang yang dipaksa. Jelas ya? Makhluk itu dipaksa, mereka tidak memiliki kehendak. Kalau seperti itu keyakinannya, ya, orang-orang Jabriyah mengatakan karena Allah yang menghendaki itu, berarti perbuatan saya melakukan maksiat itu adalah hal yang Allah ridhoi. Jelas itu syubhatnya? Kalau Allah yang menghendaki, berarti Allah ridha kan? Karena Allah tidak pernah menginginkan kejelekan untuk hambanya. Berarti ketika ada si hamba yang ditakdirkan misalnya, ya, terjatuh ke dalam pelanggaran, berarti itu Allah yang kehendaki. Kita ini hanya dipaksa. Ya. Itu bagaimana cara menjawabnya?
Untuk mengetahui hal itu, syubhat-syubhat seperti itu, harus kita pahami ada 4 yang disebutkan oleh Syekh di sini dari jenjang keimanan kepada takdir, yang disebut dengan arkanul iman bil qadar. Iya, rukun keimanan terhadap takdir. Kita baca dulu yang pertama. Awalan al-imanu bi anna Allah alima kulla syai'in. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini rukun yang pertama ya. Sebentar ditanya. Jadi seorang hamba harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah yang apa? Yang mengetahui segalanya. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkannya, baik itu sesuatu yang secara global ataupun secara rinci. Ya, di sini Syekh ringkas, tidak menyebutkan dalil. Dan ini semua setiap poin ada dalil-dalilnya. Ya, contoh misalnya ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berada di hadapan kalian dan apa yang berada di belakang kalian. Yang lain, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu. Jelas ya? Ini yang pertama. Bahkan istilah para ulama disebutkan, ya, walaupun akan diulang sebentar, ini terkait tentang dari rukun iman kepada takdir yang pertama ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, yang terjadi, yang akan terjadi, ya, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya. Paham maksudnya? Saya ulang. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kalau dikatakan akan, berarti belum terjadi. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Allah sudah tahu juga. Paham? Baik, contoh dalam Al-Quran ada beberapa ayat ya. Iya. Contoh yang ketiga yang saya sebutkan tadi, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Ada contohnya dalam Al-Quran. Contoh misalnya ayat di surah At-Taubah tentang orang-orang munafikin yang ingin tidak ikut berperang. Iya. Kata Allah, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Ini terkait tentang orang-orang munafikin. Allah tidak senang kalau mereka ikut berperang. Ya. Para sahabat di waktu itu menginginkan kalau pasukan kaum muslimin ini banyak. Tapi disebutkan dalam ayat, Allah membenci kepergian mereka ikut bersama kaum muslimin. Artinya tidak jadi berangkat. Apa kata Allah di ayat setelahnya? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka orang-orang munafikin ini keluar berperang bersama kalian, wahai kaum mukminin, maka tidak akan menambah kalian kecuali hanyalah kerusakan di tengah pasukan. Ini tidak terjadi. Tapi Allah katakan, seandainya kaum munafik ini keluar ikut berperang, maka tidak lain kecuali akan menambah apa? Keonaran di tengah pasukan kaum muslimin. Ini dalil, di antara dalil bahwa Allah Maha tahu sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah sudah tahu. Jelas ya? Taib. Iya, demikian pula ayat-ayat yang berkaitan tentang hari kiamat.
Ya, misalnya orang-orang kafir yang menyesal, ya laitani kuntu turaba. Ketika diponis oleh Allah mereka sebagai penghuni neraka, dia katakan, duhai seandainya saya jadi tanah saja. Ini kejadian di mana? Di hari kiamat kan? Iya. Tapi Allah sudah beritakan padahal sebelum apa? Belum terjadi. Seandainya terjadi, ya seperti itulah hakikat. Taib, ini yang pertama. Jadi saya ulang. Iya. Pokok keimanan kepada takdir yang pertama adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti Allah telah mengetahuinya. Yang kedua, kata Syekh, annallaha kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Seorang hamba harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan itu telah dicatat di lauhul mahfuz. Iya, segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu sudah tercatat di dalam al-lauh al-mahfuz. Ya, contoh misalnya ayat dalilnya ya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Hanya di sisinya lah kunci-kunci al-ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha mengetahui apa yang berada di daratan, apa yang berada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun-daunan yang terjatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada biji-bijian yang kering, yang basah, yang jatuh kecuali itu telah tercatat di Allahul Mahfuz. Coba bayangkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya, daun-daunan yang jatuh itu sudah tercatat semua. Dan banyak lagi ya ayat-ayat yang berkaitan tentang catatan bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan itu telah tercatat di Allahul Mahfuz. Taib, yang ketiga, ya kita tidak baca semua dalilnya karena waktu membatasi kita. Yang ketiga, kata Syekh, salisan al-imanu bi anna Allah syaa kulla syai'in yaqa'u fi hadzal qaul. Mengimani, ya, seorang hamba mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, segala sesuatu yang terjadi itu pasti Allah yang menghendakinya, kehendak. Segala sesuatu yang terjadi Allah Subhanahu wa taala pasti menghendakinya. Ya, contoh misalnya ayat dalam Al-Qur'an, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki, tidaklah sesuatu yang kalian kehendaki kecuali Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin yang menghendakinya. Ya. Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Ya, ini poin yang ketiga. Bahwa segala mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Baik, berikutnya yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqa kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ya, yang menciptakan segala sesuatu. Ya, apakah makhluk, perbuatannya, ucapannya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengadakannya.
Paham ini? Ini dulu 4 ya, pahami. Sebentar kita tambah 3. Jadi saya ulang. Rukun keimanan kepada takdir. Yang pertama, seorang hamba wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan, apa tadi yang pertama? Allah Maha mengetahuinya. Yang kedua, segala sesuatu yang ditakdirkan, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di mana? Lauhul Mahfuz. Ya. Yang ketiga, segala sesuatu yang ditakdirkan pasti Allah yang menghendakinya. Yang keempat, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah yang menciptakan. Ya, ciptaan Allah. Perbuatan si hamba yang baik, yang buruk, Allah yang ciptakan. Ya, sebentar ada pembahasan, berarti Allah menghendaki kejelekan dong. Ya, karena yang ditakdirkan oleh Allah ada yang baik, ada yang buruk. Berarti ketika hamba ditakdirkan terjatuh ke dalam keburukan, berarti Allah menghendaki hambanya buruk, berarti zalim. Itu kan konsekuensi mereka. Ya, untuk menjawab itu kita pahami dulu 4 ini. Taib. Jadi ini yang keempat tadi ya, mengimani. Di antara rukun iman kepada takdir adalah mengimani bahwa segala sesuatu Allah yang telah ciptakan. Ya. Dalilnya misalnya dalam ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Iya, Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Yang baik ataupun yang buruk, semuanya. Tidak ada yang luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tambahannya, ini tambahan untuk bisa menepis ya, apa namanya? Syubhat dari orang-orang Jabriyah dan Qadariyah. Berarti ini sekarang yang keempat. Kemudian yang kelima, dari pokok keimanan kepada takdir adalah meyakini bahwa hamba itu memiliki kehendak terhadap perbuatan-perbuatannya. Meyakini bahwa hamba itu memiliki kehendak terhadap perbuatan-perbuatannya. Akan tetapi kehendak tersebut tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehendak tersebut tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada sesuatu yang kalian kehendaki kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menghendakinya. Iya. Ini harus dipahami ya, poin yang kelima ini. Jadi harus juga ditetapkan bahwa si hamba itu memiliki pilihan, punya kehendak. Nah, ini bantahan kepada orang-orang Jabriyah. Kalau orang Jabriyah tadi yang kita sebutkan sebelumnya, Jabriyah dia mengingkari si hamba itu tidak memiliki kehendak, makhluk itu tidak memiliki kehendak. Segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu semuanya murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ekstrim di kalangan mereka, kalau ada yang terjatuh misalnya naudzubillah dalam perzinahan, Allah yang menghendaki, berarti Allah ridho terhadap perbuatannya tersebut. Ini bahayanya kalau orang salah paham tentang masalah apa? Masalah takdir. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, iya, setelah dia melakukan dosa dia bilang, qadarullah ini akhi, saya sudah qadarullah ini, Allah telah takdirkan. Apa mau dibilang? Betul itu atau tidak? Hah? Dia melakukan dosa, si hamba melakukan dosa, misalnya ahlul ma'asi, pelaku maksiat. Setelah dia lakukan dosa, bilang qadarullah ini akhi, saya terjatuh ke dalam dosa. Apa mau dibilang? Memang betul tuh, Allah yang takdirkan. Tapi ini namanya akan disebutkan, ini namanya orang yang mempertentangkan antara takdir dengan apa?
perintah dan larangan. Nah, di sini terjatuh orang-orang Jabriyah di sini. Iya. Jadi dia melakukan dosa, melakukan maksiat dengan alasan apa? Takdir. Hati-hati. Iya, sengaja melakukan dosa. Oh, ini Allah sudah takdirkan. Seakan-akan apa? Dia itu tidak memiliki pilihan. Seakan-akan si hamba itu dia digerakkan, ya seperti apa? Seperti robot. Iya, mau kemana saja, ya ada yang kendalikan. Itu pemahaman orang-orang Jabriyah yang disebutkan oleh para ulama, ya, diibaratkan. Kata mereka, alqahu fil yammi maktufan wa qala iyyaka an tabtalla bil ma'. Orang-orang Jabriyah ini diibaratkan bagaikan orang yang diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian dilempar ke lautan, kemudian dibilang apa? Hati-hati jangan sampai basah. Ya. Contoh lain, ada orang, ya, di Jaguru, ya, orang Makassar bilang di Jaguru. Ya, setelah itu dibilang, afwan akhi, ini sudah ditakdirkan. Hati-hati, ya. Taib. Jadi yang kelima ini dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita harus yakin si hamba itu punya juga apa? Punya kehendak. Iya. Terhadap perbuatan-perbuatannya sendiri. Tapi ingat, kehendak hamba di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jabriyah tidak. Hamba tidak memiliki kehendak. Jadi kalau si hamba mau melakukan apa saja, itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya. Sudah berapa ini? 5, ya. Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada di kitab, ya. Di antara pokok keimanan kepada takdir adalah keenam, ya, meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan terjadi, meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan terjadi itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan terjadi ada hikmahnya. Sekarang di pembahasan ini perhatikan dulu, ada dua hal yang perlu dibedakan supaya kita tidak bingung. Yang pertama, perbuatan Allah menakdirkan itu semuanya baik, ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu semuanya baik. Tapi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya itu ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Bisa dipahami? Saya ulang. Perbuatan Allah menakdirkan sesuatu terjadi itu semuanya baik. Tapi yang ditakdirkan kepada makhluk ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Kan namanya beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Saya kasih contoh begini. Iya. Abu Talib yang merupakan paman Nabi SAW, yang membela Nabi mati-matian di masa hidupnya. Allah takdirkan meninggal di atas apa? Abu Talib ditakdirkan meninggal di atas kekafiran. Sekarang bagi Abu Talib atau bagi Nabi SAW, Allah takdirkan Abu Talib meninggal di atas kekafiran. Itu takdir baik atau buruk bagi Abu Talib? Takdir buruk, kan? Iya. Iya tidak? Nabi SAW menginginkan bagaimana pamannya ini supaya masuk Islam. Ternyata ditakdirkan dia meninggal di atas kekafiran. Berarti ini takdir buruk. Ya. Ini bagi makhluk, ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu buruk bagi Abu Talib. Iya kan?
Tapi perbuatan Allah menakdirkan Abu Thalib meninggal di atas kekafiran, perbuatan Allah itu baik. Kenapa dikatakan baik? Karena ada hikmah-hikmah di belakangnya. Ini yang tadi yang kita ingin bahas. Segala sesuatu yang ditakdirkan terjadi itu pasti ada apa? Ada hikmahnya. Iya kan? Jadi penakdiran, Allah menakdirkan sesuatu, perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tapi yang ditakdirkan itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Paham ini? Ada orang, iya, dia ditakdirkan misalnya kerabatnya atau teman dekatnya meninggal, iya. Namanya orang ditinggal oleh keluarganya, meninggal. Ini takdir apa? Takdir buruk kan? Bagi si keluarga yang ditinggal, ini takdir buruk. Iya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang ini meninggal adalah buruk juga? Tidak. Karena segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Siapa itu di belakang? Siapa di belakang itu? Agak mengganggu ya. Baik, perhatikan, kita ulang. Jadi ada orang ditakdirkan meninggal, ya, maka keluarganya menurut dia ini takdir apa? Takdir buruk. Itu yang ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan orang tersebut meninggal, itu perbuatan Allah baik. Kenapa? Ada hikmah-hikmah di belakangnya. Mungkin dijadikan sebagai pelajaran, ya, mungkin dijadikan sebagai ibrah dan seterusnya, ya, dijadikan sebagai ibrah. Jelas ya? Nah, ini dua hal yang penting dipahami, dibedakan, ya, karena ada konsekuensi, ada syubhat yang mengatakan, ya, kalau Allah menakdirkan juga keburukan, berarti Allah menginginkan keburukan untuk makhluknya, iya kan? Berarti ini tidak adil. Berarti ini tidak apa? Tidak adil. Nah, ini tadi rinciannya. Yang ditakdirkan oleh Allah ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Baik, yang ketujuh. Dipahami yang keenam ya. Jadi semua yang telah terjadi ditakdirkan itu ada hikmah di belakangnya. Ya, banyak contoh-contoh. Fir'aun meninggal di atas kekafiran, takdir buruk bagi dia, iya kan? Tapi perbuatan Allah menakdirkan itu baik. Kenapa? Karena Fir'aun meninggal di atas kekafiran, banyak orang mengambil pelajaran setelahnya, iya kan? Berarti baik. Ya, sekarang nyamuk. Ya, kadang orang bertanya, nyamuk, untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Iya kan? Untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Apa manfaatnya kira-kira? Padahal dia hanya menggigit kan? Bisa jadi orang penyakit apa? Hah? Malaria. Iya, kita tidak tahu, tapi antum perhatikan, dengan adanya ciptaan Allah, makhluk yang kecil nyamuk ini, muncul perusahaan namanya obat nyamuk. Iya kan? Ada hikmah-hikmahnya. Ya, ini yang perlu dipahami. Taib, yang ketujuh, dan yang terakhir, meyakini bahwa hamba itu diperintah dengan syariat-syariat, meyakini bahwa hamba itu diperintah dengan syariat-syariat, dan dilarang dengan larangan-larangan syariat. Meyakini bahwa hamba itu diperintah dengan syariat-syariat dan dilarang dengan larangan-larangan syariat, dan tidak ada alasan bagi hamba, bagi hamba
untuk mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Tidak ada alasan bagi hamba untuk mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Ini disebut oleh para ulama dengan maqamul jama' baina syar' wal qadar. Jadi tidak boleh mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Seperti tadi yang kita contohkan. Iya. Jadi ada orang dia tidak mau beramal. Dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya sudah apa? Saya ini sudah ditakdirkan. Iya kan? Ya, ada orang tidak mau bertobat. Dan ini akan disebutkan tentang orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, mungkin di pembahasan setelahnya karena waktu tidak cukup. Orang-orang jahiliyah akan disebutkan. Mereka mengatakan dalam ayat, ya, ada 3 ayat yang Syekh akan sebutkan. Mereka katakan apa? Lau sya'allahu ma asyrakna. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Apa maksudnya itu? Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Berarti apa? Berarti apa? Hah? Paham atau tidak ini? Lau sya'allahu ma asyrakna, dalam ayat akan kita baca nanti. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Orang-orang jahiliyah meyakini perbuatannya adalah perbuatannya sendiri, tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya ada kehendak Allah, dia katakan, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Makanya saya melakukan kesyirikan karena Allah tidak kehendaki. Ini dia selalu mempertentangkan antara perbuatan syiriknya dengan apa? Takdir. Jelas ya? Mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Kenapa tidak mau sholat? Ya qadarullah, saya ditakdirkan memang tidak sholat. Iya kan? Iya. Saya ditakdirkan seperti ini, seperti itu. Jadi selalu mempertentangkan antara syariat dengan apa? Takdir. Nah, ini akan disebutkan dari sifat orang-orang jahiliyah. Mereka meninggalkan amalan karena dia katakan takdir kita sudah ada. Dan ini pernah terjadi, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa para sahabat, ya, Nabi SAW bersabda bahwa tidak seorang pun di antara kalian itu kecuali telah tercatat sebagai penghuni neraka atau sebagai penghuni surga. Kata para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kita hanya bersandar kepada takdir saja? Paham maksudnya? Pertanyaannya, maksudnya, ya, kalau memang kita ditakdirkan penghuni neraka, iya kan? Sudah ditakdirkan, untuk apa beramal? Kamu gitu? Atau kalau memang kita ditakdirkan sebagai penghuni surga, ya sudah, lakukan dosa saja, kan ditakdirkan sebagai penghuni surga. Ya, Nabi SAW ditanya oleh sahabat seperti itu. Kalau memang takdir kita sudah ada, untuk apa beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarul lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Maksudnya, ketika orang memang ditakdirkan jalannya menuju kepada surga, pasti takdirnya akan diarahkan kepada perkara-perkara kebaikan, surga. Ketika seorang memang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, pasti jalan-jalannya yang dia tempuh juga jalan-jalan neraka. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, setiap makhluk yang dicipta oleh Allah di atas muka bumi, tidak ada yang tahu takdirnya. Iya kan? Siapa yang tahu takdirnya? Walaupun kita di sisi Allah, Allah sudah tahu si fulan penghuni neraka, si alan penghuni surga. Tapi siapa yang tahu bagi kita ini? Apa kita tahu penghuni neraka, penghuni surga? Tidak ada kan? Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Kamu gitu? Iya. Maka yang ketujuh ini, tidak ada alasan bagi makhluk
untuk mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Ini 7 poin ya yang kita akan sebutkan syubhat-syubhat nanti setelahnya. Kalau kita pahami 7 poin ini, insyaallah orang tidak akan bingung di dalam pembahasan takdir. Jelas ya? Saya ulang sebelum saya akhiri, ini masih ada kelanjutannya. Jadi apa yang pertama tadi? Meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan Allah Maha mengetahuinya. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, Allah sudah tahu semuanya. Yang kedua, mengimani bahwa yang ditakdirkan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwa apa yang telah ditakdirkan itu Allah yang menghendakinya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi, kecuali Allah yang menghendaki. Yang keempat, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah yang ciptakan. Perbuatannya, gerak-geriknya, apa saja yang dilakukan oleh hamba itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima apa tadi? Iya. Yang kelima, meyakini bahwa si hamba itu memiliki kehendak terhadap perbuatan-perbuatannya. Tapi ingat, kehendak si hamba itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan terjadi itu semuanya ada hikmah di belakangnya. Iya. Nah, itu tadi yang dua yang saya titik diperhatikan. Takdir yang ditakdirkan untuk makhluk ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik, tidak ada yang buruk. Jelas? Allah menakdirkan adanya kekafiran, baik atau buruk bagi makhluk. Allah menakdirkan adanya kekafiran, baik atau buruk bagi makhluk? Buruk, iya kan? Siapa yang mau kafir? Tidak ada. Tapi perbuatan Allah menakdirkan, iya, kekafiran itu baik. Kenapa? Dengan adanya kekafiran, di antara hikmahnya Allah orang mengetahui mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan. Iya kan? Itu sebagai ujian bagi makhluk. Siapa yang beriman, siapa yang kafir. Iya. Kalau tidak ada pahit, kita tidak akan mengenal yang namanya manis. Paham? Baik. Yang ketujuh, si hamba diperintah dengan syariat-syariat dan hamba dilarang dengan larangan-larangan syariat. Maka tidak ada alasan bagi makhluk, bagi hamba mempertentangkan antara apa tadi? Syariat dengan takdir. Tapi itu 7 poin dulu sebagai pokok yang harus dihafal. Insyaallah taala di lanjutannya kita akan sebutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini dari sifat orang-orang jahiliyah. Baik, mungkin itu dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.